Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nestra yang beranggotakan 2 orang. Izin perkenalkan nama saya terlebih dahulu sebagai moderator dan pembuka acara. Nama saya Dede Budiman, A1A230715. Rekan saya Dan saya Arsoni Wantama dengan NPM A1A230081. di sini kami akan membuat presentasi dan menyelesaikan tugas dari Bapak terhormat kita, yaitu Bapak Luki Wilayanatika dengan mata kuliah Manajemen Strategi. Judul presentasi kami yaitu implementasi manajemen strategi sektor publik dalam reformasi sistem peradilan analisis kegagalan formulasi RUU KUHP. Yang pertama, pendahuluan dan latar belakang. Latar belakangnya, sektor peradilan merupakan pilar kunci dalam tata kelola negara, governance, dan pencapaian tujuan publik seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia HAM. Upaya mereformasi sistem ini melalui revisi KUHP 1981 menjadi RUU KUHP adalah sebuah inisiatif strategis sektor publik berskala nasional. Namun, inisiatif ini justru menemui jalan buntu akibat penolakan luas dari masyarakat sipil, akademisi, lembaga profesional seperti ICW, LBH, dan KPK, serta publik. Penolakan ini tidak hanya terkait substansi pasal-pasal tetapi lebih fundamental. Ia mencerminkan kegagalan dalam proses manajemen strategis yang seharusnya mendasari perubahan besar seperti ini. Oke, selanjutnya pembahasannya. Kerangka teoritis manajemen strategi sektor publik dan partisipasi kebijakan. Manajemen strategi di sektor publik adalah pendekatan strategis untuk memposisikan organisasi atau sistem publik agar mencapai misinya secara efektif dalam lingkungan yang dinamis. Siklusnya mencakup yang pertama analisis lingkungan dan stakeholder, yang kedua perumusan visi dan tujuan strategis, yang ketiga formulasi dan adopsi strategis, yang keempat implementasi serta evaluasi dalam konteks kebijakan publik. Legitimasi tidak hanya berasal dari prosedur formal tetapi juga dari proses deliberatif yang inklusif, di mana partisipasi publik berfungsi membangun ownership dan mengurangi resistensi. Untuk selanjutnya yaitu analisis kegagalan manajemen strategi dalam formulasi RUU KUHP. Yang pertama yaitu kegagalan analisis lingkungan dan pemetaan pemandu kepentingan. Yang kedua, kegagalan kerumusan visi bersama dan strategi kebijakan. Yang berikutnya yaitu kegagalan implementasi proses yang partisipatif dan akuntabel. Yang keempat, kegagalan komunikasi strategis dan mekanisme umpan balik. Yang pertama yaitu kegagalan analisis lingkungan dan pemetaan pemangku kepentingan. Pemerintah dan DRI melakukan analisis stakeholder yang personal hanya memetakan aktor formal internal birokrasi hukum dan mengabaikan stakeholder. Yang pertama yaitu kegagalan analisis lingkungan dan pemetaan pemangku kepentingan. Pemerintah dan DRI melakukan analisis stakeholder yang personal hanya memetakan aktor formal internal birokrasi hukum dan mengabaikan stakeholder kritis eksternal, masyarakat sipil, akademis, hukum progresif, korban kekerasan negara dan komunitas bisnis yang peduli kepastian hukum. Lembaga seperti ICW dan LBH yang memiliki kapasitas, mobilitas, opini, dan keahlian substantif tinggi justru diabaikan. Sebuah kesalahan strategis dalam mental power dan interested stakeholder. Yang kedua yaitu kegagalan perumusan visi bersama dan strategis kebijakan. Visi yang diusung RUU atau modernisasi sistem dianggap publik bertentangan dengan misi perlindungan HAM dan pemberantasan korupsi. Beberapa kausal seperti pembatasan penyadapan KPK dan masa penahanan panjang dirasakan sebagai strategis untuk mempertahankan status quo kekuasaan
aparatur hukum bukan untuk mencapai tujuan publik, tetapi menciptakan goal in commerce antara pembuat kebijakan dan publik. Yang ketiga itu kegagalan implementasi proses yang partisipatif dan akuntabel. Proses pembahasan yang tertutup, terburu-buru, dan minim partisipatif nyata melanggar prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabel. Good governance, tim perumus dianggap tidak inklusif dan tidak merefleksikan kepentingan inklusif penegak hukum tertentu. Kondisi perubahan yang efektif harus mencakup pihak-pihak yang mendorong reformasi sejati. Yang berikutnya, kegagalan komunikasi strategis dan mekanisme umpan balik. Pemerintah atau DPR gagal membangun narasi perubahan yang persuasif, komunikasi yang bersifat defensif, edukatif, dan kritik. Kritik berulang dari pakar dan masyarakat tidak direspon dengan revisi substantif, menunjukkan tidak berfungsinya sistem evaluasi dan pembelajaran atau develop learning dalam proses kebijakan. Oke, yang selanjutnya ada tantangan dan rekomendasi strategis. Terdiri dari tantangan dalam menerapkan pendekatan strategis dan rekomendasi untuk membangun proses formulasi kebijakan yang legitim. Oke, yang pertama ada tantangan dalam menerapkan pendekatan strategis. Terdiri dari 4 poin, yaitu silo mentality, koordinasi lintas lembaga, Polri, Kejaksaan, MA yang lemah. Yang kedua, budaya organisasi, mindset aparat yang masih power oriented bukan service oriented. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya, anggaran dan kapasitas teknis untuk proses partisipasi yang bermakna. Yang keempat, resistensi perubahan aparat yang nyaman dengan sistem lama. Untuk poin yang kedua, itu rekomendasi untuk membangun proses formulasi kebijakan yang legitim, terdiri dari 5 poin. Poin pertama, lakukan strategis environment scan dan stakeholder mapping yang komprehensif sebelum merancang pasal. Poin kedua, bangun visi bersama melalui forum deliberatif multi pihak. Poin ketiga, terapkan prinsip manajemen proyek strategis dengan tim lintas lembaga, roadmap jelas, dan anggaran partisipasi. Poin keempat, desain proses partisipasi bermakna, FGD, uji publik, naskah terbuka, dan platform online. Untuk poin terakhir yaitu komunikasikan secara proaktif dengan narasi yang jelas dan mengakui trade-off. Dan untuk slide terakhir yaitu kesimpulan dari presentasi ini. Penolakan terhadap RUU KUHP pada hakikatnya adalah kegagalan manajemen strategi sektor publik. Ia bukan sekadar persoalan perbedaan pendapat hukum, tetapi lebih merupakan cerminan dan proses yang cacat, tidak inklusif, tidak transparan, dan tidak responsif. Kegagalan dalam mengelola stakeholder, merumuskan visi bersama, dan mengkomunikasikan perubahan telah menyebabkan krisis legitimasi yang dalam. Reformasi sistem peradilan adalah tujuan strategis nasional yang terlalu penting untuk dikelola dengan pendekatan yang birokratis dan tertutup. Oke, sampai sini saja terakhir. Terima kasih. Mungkin ini sebagai penutup dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bicara, salah apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.